Anda telah melihat datanya. Anda telah melihat apinya. Krisis Jepang dan Cina makin panas. Minggu lalu, kita membahas bagaimana ancaman Cina dan bencana kebakaran Oita membuat Perdana Menteri Sanai Takaichi berada di ambang krisis ganda. Namun, di balik gertakan rudal dan kepulan asap, ada satu rahasia politik yang jauh lebih beracun yang menjelaskan mengapa Tiongkok dan kini seluruh Asia yakin bahwa Takaichi bukan sekedar pemimpin baru Jepang. Bagi mereka, Takaichi adalah simbol bangkitnya ideologi imperialis Jepang. Ini bukan lagi sekadar sengketa pulau. Ini adalah perang ideologi yang berakar pada trauma Perang Dunia II. Dan karena Takaichi memilih untuk menjunjung simbol-simbol masa lalu, kini ia menghadapi hukuman tertinggi dari kawasan. Cina dan Korea Selatan kompak ancam isolasi total Jepang. Mengapa Takaichi disematkan gelar sepahit itu? Mengapa tindakannya dianggap lebih provokatif daripada rudal Cina? Kuncinya terletak pada kuil Yasukuni, tempat yang mengabadikan arsitek Perang Dunia II, para penjahat perang kelas A. Mari kita bongkar tuntas. Kita harus mulai dari Takaichi sendiri. Takaichi dikenal sebagai salah satu politisi paling konservatif dan nasionalis di Jepang. Ini bukan rahasia. Ia secara terbuka menganjurkan penguatan militer Jepang. Bukan hanya itu, Takaichi dan faksi politiknya berulang kali menyerukan revisi Pasal 9 dalam Konstitusi Jepang. Pasal 9, bagi yang belum tahu, adalah sumpah pasifis Jepang yang melarang negara itu menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa internasional. Jika pasal ini dihapus, Jepang secara resmi bisa kembali berperang. Bagi Tiongkok dan Korea Selatan, seruan Takaichi untuk militer yang agresif bukanlah persiapan pertahanan. Itu adalah isyarat bahwa semangat imperialis lama telah kembali. Dan sinyal ideologi ini diperkuat, dipertegas, dan dikukuhkan setiap kali Takaichi melakukan kunjungan kontroversial. Kunjungan kemana? Ke kuil Yasukuni. Ini membawa kita pada pertanyaan yang paling mendasar. Apa isi kuil Yasukuni? Mengapa tempat yang seharusnya spiritual ini bisa memicu perang diplomatik? Secara sederhana, Yasukuni adalah kuil Shinto yang didedikasikan untuk menghormati sekitar 2,5 juta jiwa yang gugur demi Kaisar Jepang. Mayoritas besar dari mereka adalah korban Perang Dunia Kedua. Sampai di sini tidak ada masalah. Warga sipil bebas berkunjung, dan itu adalah tempat duka bagi keluarga korban. Tapi kuil ini menyimpan sebuah rahasia gelap yang terkuak pada tahun 1978. Pada tahun itu, secara diam-diam, kuil Yasukuni mengabadikan 14 penjahat perang kelas A yang dihukum oleh pengadilan Tokyo setelah Perang Dunia Kedua. Mereka bukanlah prajurit biasa. Mereka adalah arsitek perang. Mereka adalah orang-orang yang merencanakan dan memulai perang agresi terhadap Asia dan Pasifik. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Hideki Tojo, mantan Perdana Menteri yang dihukum gantung karena tanggung jawabnya atas pengambilan keputusan tertinggi dalam Perang Pasifik. Ketika PM Takaichi atau pejabat tinggi Jepang berkunjung ke kuil yang mengabadikan Tojo, hal itu tidak lagi dianggap sebagai kunjungan spiritual. Bagi China dan Korea Selatan, kunjungan Takaichi adalah sebuah pernyataan politik yang sangat keras. Pemerintah Jepang menghormati orang-orang yang merencanakan pembantaian jutaan rakyat Asia. Inilah pemicu krisis yang sesungguhnya. Inilah yang membuat seluruh kawasan meyakini Takaichi adalah simbol imperialis. Apa akibatnya jika Jepang dipimpin oleh seseorang yang dicap sebagai imperialis baru? Jawabannya adalah isolasi total.
dan ancaman itu kini sudah di depan mata. Ancaman isolasi Jepang tidak datang hanya dari Tiongkok, tetapi kini Cina dan Korea Selatan kompak menyatu dalam kecaman. Dari Tiongkok, kita tahu sanksi ekonomi sudah dimulai dengan penangguhan impor produk laut Jepang dan pariwisata Tiongkok yang dialihkan. Ini adalah isolasi ekonomi tingkat awal. Dari Korea Selatan, reaksi Korsel, korban terbesar kedua dari imperialisme Jepang, jauh lebih emosional. Mereka secara resmi memprotes dan menuntut Takaichi menarik pandangan sejarahnya. Bahkan yang lebih penting, gesekan ideologi Takaichi telah menyebabkan penundaan pertemuan diplomatik penting antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Ini membuktikan bahwa Takaichi bukan hanya mengancam keamanan militer, tetapi ia melumpuhkan kerjasama regional yang sangat dibutuhkan Jepang. Jepang adalah negara yang sangat bergantung pada perdagangan dan hubungan diplomatik di Asia. Jika dua mitra dagang terbesar dan musuh sejarahnya bersatu untuk mengisolasi Tokyo, konsekuensinya bukan kehancuran militer, tapi kelumpuhan ekonomi dan politik yang mungkin lebih fatal. Ancaman isolasi diplomatik dan politik yang dilakukan Cina dan Korea Selatan terhadap Jepang bukan lagi gertakan kosong. Ancaman ini sudah diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang terjadi di meja perundingan dan bahkan di perairan militer. Cina dan Korea Selatan kini benar-benar kompak menggunakan tangan mereka untuk menekan Jepang. Bukti paling bombastis adalah Tiongkok baru saja secara resmi membatalkan pertemuan Menteri Kebudayaan Trilateral Tiongkok, Jepang, Korea Selatan. Tiongkok menyatakan bahwa komentar sangat keliru dari PM Takaichi telah merusak fondasi dan suasana kerjasama. Ini adalah pukulan diplomatik yang fatal, karena Takaichi telah merusak hubungan trilateral, membuat Jepang terasing di kawasan. Namun tekanannya tidak berhenti di situ. Korea Selatan, yang merupakan sekutu dekat AS, juga memberikan hukuman. Angkatan Laut Korea Selatan menunda latihan pencarian dan penyelamatan bersama dengan pasukan bela diri Jepang. Penundaan kerjasama militer sekecil ini menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang sangat tinggi antara Tokyo dan Seoul yang dipicu oleh sentimen anti-Jepang karena pernyataan politik Takaichi. Perang ideologi ini telah meluas ke sektor militer. Sementara kedua negara ini menekan, Takaichi tetap tak bergeming. Tiongkok secara resmi menuntut Takaichi menarik komentarnya tentang Taiwan, namun Perdana Menteri Jepang ini secara publik menolak mencabut satu kata pun. Penolakan ini semakin memperkuat pandangan Beijing dan Seoul bahwa Takaichi tidak akan pernah berkompromi dengan ideologinya. Takaichi tidak hanya memimpin Jepang, ia kini menjual isolasi dan kehancuran diplomatik sebagai kebijakan luar negeri. Dengan Tiongkok yang sudah memberikan sanksi pada produk laut Jepang dan Korsel yang menarik kerjasama militer, ancaman isolasi total Jepang sudah menjadi kenyataan. PM Takaichi kini harus membuat pilihan yang paling fatal. Apakah ia akan tetap berpegang teguh pada ideologi imperialisnya dan terus mengunjungi kuil penjahat perang? Pilihan Takaichi selanjutnya tidak hanya menentukan nasib Jepang, tetapi stabilitas seluruh Asia. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.